Said, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights. You would know if you stay. Jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah. Badan Missing our drunken 2 a.m. strolls in K-Town. Now you're chasing fake highs in the Upper West Side. Banjir merupakan sebuah keadaan di mana air dengan jumlah besar melanda atau menggenangi sebagian besar wilayah daratan yang diakibatkan oleh curah hujan tinggi atau kerusakan alam. Banjir merupakan sebuah musibah atau bencana alam yang sangat merugikan akibat terganggunya sistem lingkungan. Banjir biasanya terjadi di daerah perkotaan yang didominasi oleh pemukiman padat. Biasanya tempat-tempat ini merupakan pemukiman padat di sepanjang aliran sungai. Banjir disebabkan oleh berbagai macam faktor yang dilatar belakangi oleh faktor utama penyebab terjadinya banjir ialah akibat perbuatan manusia. Kegiatan penebangan pohon secara liar bermotif dan berlatar belakang konsumtif serta kesalahan manusia menyebabkan berkurangnya daerah resapan air hujan. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir. Perpohonan yang seharusnya berfungsi untuk menahan air dan menjadi fungsi resapan menjadi tidak lagi berfungsi dikarenakan tidak adanya pepohonan. Laju air yang tidak tertahankan akan mengerus tanah sehingga mengakibatkan pengikisan terhadap tanah dan menimbun sedimen lumpur di sungai sehingga air meluap dan terjadinya banjir. Penyebab selanjutnya diakibatkan oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Masyarakat saat ini biasanya membuang sampah di tempat umum atau di aliran sungai, khususnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Mereka biasanya membuang sampah sisa hasil sehari-harinya di aliran sungai. Pastinya hal ini akan memperparah keadaan karena fungsi semula air sungai adalah untuk mengalirkan air ke lautan. Jika hal ini terjadi, air akan tersumbat dan aliran sungai akan meluap, yang akan mengakibatkan banjir. Dampak dari banjir dapat berupa kerusakan fisik atau kerugian materi. Contohnya, kerusakan rumah warga, lingkungan tidak sehat, penyakit-penyakit yang timbul, serta lainnya. Penyakit-penyakit musiman pada saat banjir, contohnya adalah diftersi, diare, dan penyakit kulit lainnya. Hal ini tentu sangat merugikan dan sangat mempersulit kehidupan. Meskipun banjir telah menjadi bencana setiap tahunan dan faktor-faktor terjadinya yang sulit untuk dihilangkan, namun bukan berarti banjir tidak dapat ditangani dan ditanggulangi. Jika banjir terjadi, hal yang pertama dapat dilakukan adalah penanggulangan. Penanggulangan dapat dilakukan dengan cara menyedot air yang ada di daratan, menggunakan fasilitas negara dan juga menggunakan alat dari pemadam kebakaran. Selanjutnya, kalian bisa mengeruk air sungai yang tersedimentasi untuk meluapkan air sungai. Jika air sudah tidak tersedimentasi, aliran-aliran air yang ada di daratan akan menuju ke sungai. Tentunya upaya ini juga harus diikuti oleh pemerintah dan warga sekitar. Upaya penjagaan terjadinya banjir diantaranya adalah melakukan pengembalian fungsi hutan yaitu sebagai daerah resapan air, melakukan penanaman bibit pohon di hutan yang telah rusak, dan melakukan pembersihan di aliran sungai yang terhambat oleh sampah-sampah. Terakhir, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di daerah sungai yang mengalir, yang akan nantinya terhambat oleh sampah-sampah tersebut. Menurut kamu, apa penyebab utama banjir di Indonesia yang sering terjadi setiap tahun? Menurut pendapat saya, penyebab utama banjir di Indonesia itu kombinasi 3 hal dan semuanya saling terkait, yakni 1. Faktor alam seperti curah hujan ekstrem karena perubahan iklim. Data BMKG menunjukkan intensitas hujan sekarang lebih tinggi dibanding 10-20 tahun yang lalu. 2. Faktor manusia seperti alih fungsi lahan besar-besaran. Hutan dan daerah resapan air diubah menjadi alih fungsi lahan. Jakarta kehilangan 50% ruang terbuka hijau dalam 30 tahun terakhir. 3. Faktor infrastruktur seperti sistem drainase. Banyak kota sudah tidak sanggup menampung debit air sehingga saluran jadi tersumbat akibat budaya membuang sampah sembarangan. kamu, apakah relokasi warga dari Bantaran sudah cukup efektif untuk mengatasi banjir? Menurut pendapat saya secara teknis, mengosongkan ruang bantaran sungai itu wajib. Sungai juga butuh ruang untuk meluap saat debit tinggi.
Selama masih ada ruang di bantaran, normalisasi sungai tidak akan maksimal dan banjir akan masih sering terjadi.